Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya. Memang banyak pertanyaan seperti ini kepada saya, Tat. Kenapa ya ujian saya ini terus berdatangan? Kenapa ujian saya ini belum seakan-akan belum bisa melihat solusinya? Kok ada saja ini itu terus bergantian? Maka di kesempatan ini saya ingin menjawab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sesungguhnya kita harus paham dulu, apa sih esensi dari sebuah ujian itu? Ujian sesungguhnya adalah satu kabar gembira. Satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kenapa? Karena pada ayat-ayat yang Allah ceritakan bahwasanya ketika Allah kirimkan satu ujian kepada kita, itu ditutup dengan satu kalimat wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Nah, kita akan ungkap, sesungguhnya Allah sedang menyeleksi kepada setiap hambanya siapa yang layak untuk menempati surganya dengan fasilitas VIP-nya itu ya, baik view-nya maupun fasilitasnya, kapling jannah firdaus, kapling jannah aden, naim dan sebagainya. Jadi sesungguhnya Allah sedang mengirimkan ujian kepada kita itu untuk menyeleksi siapa hamba-hambanya, dan kita harus paham kabar gembira apa yang Allah sampaikan kepada kita itu. Yang pertama dalam ayat ini dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 146. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu yuhibbus sabirin. Allah katakan I love you pada hamba-hambanya yang sabar tuh, Masya Allah. Allah lagi menyeleksi, mengadakan fit and proper test ya kepada hamba-hambanya siapa yang layak menjadi kekasihnya. Dan ternyata Allah memberikan kabar gembira yang pertama kepada kita di surat Al-Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Wahai hambaku yang sabar, I love you. Wah, Masya Allah ya. Allah katakan I love you. Kalau yang mengatakan Allah, gimana perasaan kita ya? Dan yang kedua kabar gembiranya ini ya, istimewanya, Allah katakan kepada orang-orang yang menerima ujian dan dia sabar kepada ujian itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Tuh, kalau bahasanya dari desa saya katanya I'll be with you forever. Wah, Masya Allah, aku akan bersama kamu selamanya ya. Allah akan senantiasa membersamai orang-orang yang sabar ketika dia menghadapi ujian. Allah ridho kepada orang yang ridho menerima ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Allah sampaikan berita gembira ini di dalam Al-Baqarah 153. Bahasanya aku akan senantiasa bersamamu ya, ketika hamba itu mau sabar dan ridho menghadapi dan menjalani ujian-ujiannya. Kabar gembira yang kedua. Dan kabar gembira yang ketiga bagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika menerima ujian dan sabar kepadanya di dalam surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar sajalah yang pahalanya Allah akan sempurnakan tanpa batas. Masya Allah. Kabar gembira yang ketiga ini sudah menyempurnakan kabar sebelumnya. Allah katakan I love you. Allah katakan aku akan senantiasa bersamamu. Aku akan kasih hadiah tanpa batas tuh. Terus-terusan kita akan dicurahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu bersabar menghadapi ujian-ujiannya. Ya. Di kabar gembira yang ketiga ini Allah janjikan di surat Az-Zumar ayat 10. Dicatat ya. Yang pertama tadi di surat Al-Imran, yang kedua di surat Al-Baqarah, dan yang ketiga surat Az-Zumar. Kabar gembira yang keempat Allah sampaikan pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika Anda semua menghadapi ujian dan mau bersabar terhadap ujian itu, Anda akan lolos dari seleksi Allah. Di surat Ar-Ra'd ayat 24 Allah berfirman di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti Allah kabarkan bahwasanya ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti, Allah akan sambut kita dengan semua malaikatnya sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk kalian disebabkan kesabaran kalian, dan kita akan dimasukkan ke Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Masuklah engkau ke dalam surgaku, dan sejak itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di dalam surga itu nanti kita tidak akan pernah lagi merasakan sedih dan khawatir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah 4 kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala
kepada orang-orang yang sedang menerima ujian. Kuncinya cuma satu, sabar dan ridholah terhadap ujian itu. Jalani saja, insya Allah. Berat ringannya, kalau kita bayangkan imbalan Allah SWT, yang pertama mendapatkan cinta kasihnya, yang kedua akan selalu dibersamainya, yang ketiga diberikan pahala tanpa batas, dan yang keempat Allah katakan salamun alaikum bima sabartum, akan disambut meriah nanti ketika dibangkitkan di yaumil akhir dan dimasukkan ke jannahnya. Yang kita tahu semua fasilitas di jannah itu tidak akan pernah terbayangkan kenikmatannya oleh akal pikiran kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin ada seorang hamba yang tidak gembira ketika mendapat janji Allah ini? Akan dicintainya, akan dibersamainya, disempurnakan pahalanya, dan terus disambut nanti di yaumil akhir. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai satu jawaban kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menerima ujian, jangan fokus pada ujiannya, tapi fokuslah kepada apa yang akan Anda dapatkan, apa yang akan kita dapatkan saat kita bisa menyelesaikan ujian itu. Ya, bisa dipahami ya Ibu ya, alhamdulillah.